Film berlatar di Oregon pada tahun 1966. Di satu malam mencekam, salah seorang pasien rumah sakit jiwa bernama Tammy mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Malam itu Tammy mendengar suara langkah kaki di lorong. Tak lama kemudian seseorang masuk ke kamarnya dan hari itu menjadi hari terakhir bagi Tammy di dunia. Beberapa hari kemudian terlihat satu mobil polisi yang tengah berpatroli. Mereka menerima perintah untuk mencari seorang gadis remaja 18 tahun yang mengenakan dress putih. Tak jauh dari sana nampak remaja yang sedang dalam pengejaran tersebut berlari memasuki hutan. Tanpa sebab yang jelas ia membakar sebuah hunian yang berdiri di sebuah lahan pertanian. Petugas yang melihat asap mengepul segera ke lokasi. Di sanalah mereka melihat wanita yang sesuai dengan daftar pencarian orang. Dan dengan paksa mereka pun membawa gadis tersebut ke kantor polisi. Dianggap menderita gangguan jiwa, gadis tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit jiwa. Ia pun menjalani beberapa pemeriksaan dan interview, di mana gadis tersebut mengaku bernama Christine. Christine lalu dibawa petugas yang bernama Roy ke sebuah ruangan perawatan khusus. Ia pun diserahkan pada seorang perawat bernama Suster Len. Christine lalu dibawa ke ruangannya di mana ia kemudian melihat beberapa pasien remaja seusianya. Tanpa sempat menyapa, Suster Len lalu memasukkan Christine ke ruangan bekas pasien yang bernama Tammy. Pada saat tengah malam, Christine terbangun karena sesuatu menarik selimutnya. Merasa ada yang aneh, ia pun turun dan mengambil selimutnya kembali. Di sanalah ia melihat mainan gelang yang bertuliskan beberapa huruf. Keesokan paginya, Christine dibangunkan oleh seorang psikiater bernama Dr. Stringer. Ia pun heran dan menanyakan kenapa Christine tak tidur di ranjang. Christine pun menceritakan kalau seseorang menarik selimutnya semalam. Tentu dokter dan perawat tersebut tak percaya karena pintu kamar pasien selalu dalam keadaan terkunci. Perawat lalu memberikan obat penenang pada Christine. Namun Christine merasa kalau ia sehat-sehat saja dan tak membutuhkan pil semacam itu. What are they? Rules around here, young lady. That'll be all for... Christine lalu bertanya kenapa ia ditaruh di rumah sakit jiwa dan bukan di penjara. Namun sayang, Dr. Stringer tak mau mengatakan alasannya. Christine lalu ke ruang depan di mana ia melihat 4 pasien yang lain. Mereka adalah Emily, si hobi melukis yang bernama Iris, Sarah, dan si gadis kekanak-kanakan yang bernama Zoe. Melihat anak baru, Emily pun menghampiri Christine. Ia pun bertanya apakah Christine datang untuk menyelamatkan mereka dari sosok yang menakutkan. Di saat Christine ingin tahu lebih jauh, Iris melarang Emily membicarakan hal tersebut. Are you gonna save us? From what? Knock it off. Let's not scare off the new girl. Beberapa saat kemudian Christine dipanggil oleh Dr. Stringer. Ia pun menanyakan apa alasan Christine membakar rumah pertanian kemarin. Tapi Christine mengatakan kalau ia sendiri tak tahu kenapa ia melakukannya. Dr. String lalu mengeluarkan foto yang berisi lengan Christine yang bertuliskan alamat rumah pertanian itu. Tapi Christine rupanya tak mampu mengingat apapun. Dari perilaku tersebut, Dr. String pun mendiagnosa Christine mengalami trauma akut. Ia mengatakan mampu menyembuhkan Christine asalkan Christine mau menjalani perawatan yang panjang. Tentu Christine menolak karena ia masih bisa berpikir dengan waras. Ia pun meminta Dr. String segera membebaskannya. Tapi sayang Dr. String tak bisa melakukannya. Saat tengah malam, Christine mencoba kabur dengan mencongkel pintu kamarnya. Melihat situasi sepi, Christine pun berjalan menuju pintu keluar. Namun tiba-tiba si penjaga Roy muncul dan membawa paksa Christine kembali ke kamarnya.
Di saat Christine setengah tertidur, ia mendengar suara langkah kaki di lorong rumah sakit. Tak lama seorang gadis terlihat menengok sekilas dari jendelanya. Christine pun terbangun dan melihat keluar, akan tetapi ia tak melihat siapapun. Keesokan harinya Roy membawakan Christine pakaian sehingga ia bisa bergabung dengan pasien lainnya. Di saat ia mencoba menanyakan kenapa mereka bisa ada di sana, Emily malah merusak suasana dan mengatakan kalau mereka memang tidak waras. Beberapa saat kemudian Iris mendatangi Christine di taman dengan niat melukisnya. Saat itulah Christine melihat pasangan suami istri yang nampak terus memperhatikannya. Emily lalu datang dan mengatakan kalau Pak Sutri tersebut memang sering kemari. Ia curiga kalau Dr. String dan mereka sedang melakukan sebuah eksperimen rahasia. Christine kemudian menanyakan apakah salah satu dari mereka ada keluar saat tengah malam kemarin. Iris mengatakan itu tak mungkin karena penjagaan rumah sakit sangatlah ketat. Hal itu pun membuat Christine terus berpikir siapa yang berkeliaran di tengah malam seperti itu. Di sore harinya saat mereka tengah bersantai sambil menikmati musik, tiba-tiba listrik padam yang membuat mereka ketakutan. Dalam kegelapan seperti itu, nampak sosok misterius muncul dan memperhatikan mereka semua. Beruntung mereka selamat karena listrik kembali menyala. Saat malam tiba, Christine yang saat itu tengah mandi melihat sebuah bayangan. Dan tak lama sosok tersebut muncul dan mencekik Christine yang membuatnya menjerit histeris. Christine kemudian menjelaskan pada si perawat kalau ia didatangi sosok makhluk menyeramkan. Tapi suster tak percaya dan malah menyuntik Christine dengan obat penenang. Christine lalu dibawa ke ruang perawatan di mana Dr. String mengatakan kalau tak ada pilihan lain selain melakukan terapi kejut listrik dengan maksud agar ilusi yang mengganggu pikiran Christine hilang dari pikirannya. Christine pun berusaha memberontak tapi ia tak kuasa melawan. Keesokan harinya Dr. String memanggil semua pasien. Ia meminta setiap orang mengungkapkan apa yang ingin mereka katakan. Emily pun memberanikan diri menanyakan apa yang Dr. String lakukan pada Christine. Dr. String menjelaskan kalau ia hanya melakukan prosedur dikarenakan kondisi Christine yang sangat mengkhawatirkan. Di sanalah Emily kemudian mengatakan kalau Tammy mendapatkan penanganan yang sama seperti Christine. Tapi kenapa ia tak pernah kembali? What'd you do to Kristen? Sometimes when you take people away, they don't come back. And Tammy didn't come back. Who's Tammy? Christine pun kaget mendengar nama tersebut. Ia pun berusaha menanyakan siapa Tammy dan apa masalahnya. Tapi Dr. String melarang siapapun membicarakan hal tersebut. Kristen? Well, Beberapa saat setelah sesi interview, Iris mengabarkan kalau ia akan segera bebas. Hal itu membuat semua kaget dan menanyakan apa yang Iris lakukan sampai ia bisa mendapatkan tiket pulang. Iris mengatakan ia juga tak mengerti. Ia merasa bersikap biasa-biasa saja seperti sebelumnya. Tak lama si perawat pun datang dan meminta Iris menemui Dr. String. Dr. String lalu membuka buku gambar Iris dan melihat-lihat kemajuan Iris yang sangat signifikan. Tapi wajah Dr. String berubah saat melihat satu gambar sosok hitam di lorong. Iris mengatakan ia menggambar itu sudah sangat lama sekali dan ia sudah melupakan penampakan tersebut. Namun sepertinya Dr. String meragukan jawaban Iris. Dr. String lalu mengeluarkan pendulum dan meminta Iris mendengarkan suara tersebut. Dr. String lalu menanyakan satu peristiwa yang menimpa Iris pada tanggal 3 September tahun 1958, tepat di saat Iris berusia 11 tahun. Iris pun mencoba mengingatnya tapi yang muncul malah ingatan yang lain. Ditambah lagi suara pendulum tersebut malah membuatnya semakin mengantuk. Iris kemudian tersadar di atas kursi roda dengan kedua kaki dan tangannya terikat. Dan rupanya Iris dibawa oleh sosok misterius ke dalam ruang operasi. Sebuah tangan keriput terlihat melepas kacamata Iris. Iris pun semakin ketakutan saat tangan itu mengambil sebuah alat operasi lalu menancapkannya ke mata Iris. Sementara itu Zoe dan Christine mulai mencemaskan keadaan Iris karena tak kunjung muncul. Saat bertanya pada Suster Lan, perawat tersebut malah menyuruh mereka pergi tidur.
Setelah itu scene memperlihatkan seorang gadis remaja yang kedua tangannya terikat rantai. Masih belum jelas siapa gadis ini sebenarnya. Tak lama sosok pria kemudian muncul dan tak diperlihatkan apa yang kemudian terjadi. Keesokan harinya Christine menanyakan keberadaan Iris pada yang lain. Emily berpendapat kalau Iris mungkin sudah dipulangkan, tapi Sarah mengatakan itu tak mungkin terjadi. Christine lalu pergi ke kamar Iris di mana ia melihat buku gambar Iris masih ada di kamarnya. Merasa ada yang janggal, ia pun bertanya pada perawat Len. Tapi seperti biasa, tak sepatah kata pun keluar dari mulut perawat tersebut. Christine lalu melihat-lihat buku gambar Iris di mana satu sketsa wajah bernama Alice menarik perhatiannya. Tak cuma itu, ada juga sketsa wajah menyeramkan yang diberi nama Alice Hudson. Christine lalu tersentak dan mengeluarkan mainan yang ia dapat beberapa waktu yang lalu, di mana setelah dirangkai, mainan tersebut berbunyi Alice. Tentunya Christine semakin yakin kalau mainan tersebut milik orang yang bernama Alice. Christine lalu menemui Dr. String dan menanyakan apakah ia pernah merawat gadis yang bernama Alice. Nampak wajah Dr. String berubah dan balik bertanya bagaimana Christine bisa tahu nama tersebut. Christine pun menceritakan ia menemukannya di buku gambar Iris, dan ia pun yakin kalau Alice adalah sosok yang menyerangnya di toilet. Did you treat a girl named Alice? Where did you hear that name? You're not gonna answer me, are you? That's who attacked me in the showers. Si dokter tak mau mengatakan apapun yang membuat Christine berpikir kalau ada yang tak beres dengan rumah sakit tersebut. Ia pun mulai curiga kalau Alice adalah hantu dan kematiannya disebabkan oleh pihak rumah sakit. There's a ghost in here. What does it look like? A girl. Christine berusaha menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Alice, tapi Dr. String tetap mengatakan ia tak tahu, dan hal itu membuat Christine kesal. Tak lama Roy pun datang dan membawa Christine keluar. Christine lalu menanyakan perihal Alice pada pasien yang lain. Nampak semua kaget, terlebih Sarah yang buru-buru pergi karena tak mau membahas hal tersebut. Namun Emily kemudian mengatakan kalau Alice adalah pasien sama seperti mereka, tapi pihak rumah sakit sudah mengizinkannya pulang sejak lama. Tentu jawaban Emily sedikit meragukan bagi Christine, karena ia yakin sekali rumah sakit tersebut memiliki niat busuk dan tak mungkin membiarkan Alice pergi begitu saja. Dan karena merasa jiwa mereka terancam, Christine pun mengajak semuanya kabur. Tapi sepertinya cuma Emily yang berani menerima ajakan tersebut. Saat tengah malam, Christine dan Emily diam-diam keluar dari kamar mereka. Dan dengan sebuah uang koin, Christine berhasil membuka teralis ventilasi. Mereka kemudian mengendap perlahan melewati saluran tersebut, dan hampir saja seorang penjaga melihat aksi mereka. Berhasil keluar dari saluran udara, Christine sampai di ruangan yang lain. Dan tanpa mengetahui tentang peta area rumah sakit, Christine membawa Emily ke sembarang lorong yang rupanya membawa mereka ke dalam basement. Mereka tiba di sebuah ruangan yang rupanya kamar tersebut adalah kamar jenazah. Di saat yang sama, seseorang terdengar mendekat yang membuat mereka mencari tempat bersembunyi. Christine lalu masuk ke dalam lemari dan di dalam sana, Christine tak sadar ada sesuatu di belakangnya. Tak lama berselang situasi tenang kembali. Namun saat keluar dari lemari, Christine mendengar pintu bilik jenazah bergerak sendiri. Awalnya Christine berpikir kalau Iris ada di dalam. Tapi saat ia membuka pintu, sebuah tangan tiba-tiba muncul yang membuatnya berlari ketakutan. Christine kembali ke atas dan sampai di ruang tunggu. Tapi tiba-tiba Christine mendengar seseorang memanggilnya dengan sebutan Alice. Alice? Di saat Christine menoleh, sosok menyeramkan itu kembali yang membuat Christine pingsan dan kembali ditangkap oleh penjaga Roy. Nice try. Pada keesokan harinya, Christine tersadar dan tak lama Emily mendatanginya. Emily mengatakan semalam ia tertangkap oleh para penjaga.
Christine pun mengatakan kalau ia tak dapat menemukan Iris dimanapun. Ia yakin kalau Iris mungkin sudah mati. Ia menambahkan jika mereka tak segera kabur, mereka akan bernasib seperti Iris. Di tempat berbeda, Sarah mendatangi Roy yang sedang membetulkan ventilasi. Ia merayu Roy dan mengajaknya berkencan. Tapi tentunya Roy sadar dengan kondisi Sarah dengan kejiwaannya. Ia pun menolak meskipun Sarah nantinya juga sudah keluar dari rumah sakit tersebut. Dengan kesal, Sarah kemudian keluar dan bercermin. Tapi ia malah melihat sosok monster yang bernama Alice di cermin. Sontak ia berlari dan mencari tempat bersembunyi. Sarah melihat keluar namun tak melihat siapapun. Namun tak lama, sosok Alice muncul dan membekap Sarah. Sarah lalu dibawa ke ruangan operasi di mana Alice kemudian memasangkan sabuk listrik di kepalanya. Tentu saja Sarah memberontak kuat karena tahu ia akan menjalani terapi kejut listrik bertegangan tinggi. Tapi Sarah tak bisa berbuat apa. Alice tetap menyetrumnya dengan alat tersebut. Bahkan dengan daya maksimal sampai-sampai tubuh Sarah mengeluarkan asap. No, please don't. Di tempat berbeda, Christine yang melihat tegangan listrik terganggu berpikir kalau ada sesuatu yang buruk telah terjadi. Ia pun mulai mencemaskan Sarah karena ia tak menemukannya di kamar. Saat Emily mengatakan kalau itu adalah ulah Alice, Zoe nampak begitu ketakutan. Di saat Christine mengambil boneka Zoe, di sanalah ia melihat sebuah kejanggalan karena melihat inisial AH di kaki boneka tersebut. Alice Hudson. I didn't touch her. Saat ditanya bagaimana Zoe bisa memiliki boneka Alice, dengan ketakutan Zoe mengatakan kalau ia tak bersalah. Anak-anak lain yang melakukannya. Tentu hal tersebut membuat Christine merasa penasaran. Merasa ada yang disembunyikan Emily, Christine pun menanyakan apa yang telah mereka lakukan pada Alice. Awalnya tak ada yang berani mengaku, namun kemudian Emily pun memberanikan diri menjelaskan kalau mereka telah mengerjai Alice. Flashback pun diperlihatkan di mana kita akan melihat sosok gadis yang bernama Alice Hudson. Hari itu Zoe mengadu kalau boneka kelinci Alice diambil oleh pasien yang bernama Tammy. Alice yang kesal lalu ke kamar Tammy, namun tiba-tiba Emily sudah menunggunya dan membekapnya. Alice berusaha memberontak namun ia tak cukup kuat melawan remaja yang lain. Dan kemudian Alice pun tewas kehabisan nafas. Emily mengatakan kalau Alice sangatlah jahat dan ia yakin Alice akan membalas apa yang telah mereka lakukan padanya. Emily nampak tak kuat menceritakan peristiwa tersebut. Ia pun menghindar dan berlari ke dalam toilet. Mereka lalu menyusul Emily di mana rupanya Emily berniat bundir dengan pisau bedah yang ia sembunyikan. Namun belum sempat ia melakukannya, tiba-tiba Alice muncul dan menghabisi Emily dengan pisau tersebut. Sadar Alice juga pasti akan mengejar mereka, Christine lalu memikirkan cara kabur dari rumah sakit. Saat melihat Zoe, ia pun menemukan sebuah cara. Christine lalu berpura-pura menyandra Zoe dengan tujuan agar Susterland membiarkannya bebas. Di saat rencananya hampir berjalan lancar, tiba-tiba Roy muncul dari lift dan merampas senjata Christine. Saat Susterland ingin menyuntikkan obat penenang, Dr. String melarangnya. Tapi melihat perilaku Christine yang sudah sangat mungkin akan membahayakan orang lain, Susterland tak punya pilihan lain. No. Christine kemudian dipakaikan jaket berpengait dan juga dipaksa menelan beberapa pil penenang. Namun setelah penjaga keluar, ia menggunakan besi ranjang untuk merobek jaketnya dan berhasil melepaskan ikatan kedua tangannya. Di malam harinya saat mengecek para pasien, Susterland tak melihat Christine di kamarnya. Ia lalu membuka pintu kamar dan tiba-tiba Christine menghantamnya sampai pingsan. Tak cuma Susterland, bahkan Christine pun berhasil membuat pingsan si penjaga yang bernama Roy. Where are we going?
Christine kemudian membawa Zoe kabur bersamanya, namun Troy yang sudah sadar berusaha mengejarnya. Saat Christine berhasil melewati para penjaga, tiba-tiba Alice muncul menghadangnya. Tak ada pilihan lain, Christine pun akhirnya turun ke dalam basement. Karena tak melihat jalan keluar, Christine terpaksa meminta Zoe kabur lewat lift barang. Dia yakin lift tersebut akan membawanya ke pintu keluar. Akan tetapi saat berada di dalam lift, tiba-tiba Alice mendatangi Zoe. Beberapa saat kemudian seorang penjaga berhasil menemukan Christine. Namun saat ia berhasil mendobrak gerbang, Christine sudah masuk ke dalam lift. Beberapa saat kemudian Christine sampai di lantai yang lain, di mana di sana ia melihat ceceran darah segar. Ia pun sadar kalau itu pastilah darah Zoe. Zoe. Di saat yang sama, Alice menampakkan dirinya dan menyerang Christine. Christine mencoba bersembunyi tapi semua kamar terkunci. Ia mencoba menelpon tapi kembali Alice muncul dengan serangan yang lebih brutal. Christine tak bisa memberikan perlawanan berarti sampai ia kemudian menemukan kapak emergensi. Ia pun menggunakan kapak tersebut untuk menghabisi Alice. Setelah Alice mati, Christine lalu berjalan dan masuk ke sebuah ruangan, di mana ia melihat foto seorang gadis yang setelah dilihat, gadis tersebut bernama Alice Hudson. Laporan menyebut kalau Alice telah menjalani perawatan hipnoterapi dan juga terapi listrik. Diagnosa menyebut Alice menderita kepribadian ganda. Ada 6 kepribadian yang ada di dalam diri Alice, dan masing-masing kepribadian tersebut memiliki nama, yaitu Emily, Iris, Sarah, Tammy, Zoe, dan yang terakhir adalah kepribadian Christine. Dr. String yang sedari tadi memperhatikannya dari jauh lalu menghampiri Christine. Christine yang penasaran pun akhirnya memaksa si dokter berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tak punya pilihan lain, Dr. String akhirnya mengatakan kalau Christine sebenarnya bernama Alice Lee Hudson. Swear to God. Now! Your name is Alice Lee Hudson. Dr. String kemudian menjelaskan kalau 8 tahun yang lalu, Alice diculik dan disekap berbulan-bulan oleh seorang psikopat di sebuah rumah pertanian yang Christine bakar beberapa hari yang lalu. Setelah berhasil kabur dari sekapan, Alice mengalami depresi dan trauma yang berkepanjangan. Trauma tersebut berkembang biak dan memecah diri menjadi kepribadian-kepribadian yang baru. Dan setiap kepribadian mewakili trauma dari peristiwa tersebut. Tapi Dr. String mengatakan kalau metode yang ia terapkan sudah bisa mengisolasi kelima kepribadian Alice, dan kini hanya menyisakan kepribadian Christine. Mendengar hal tersebut, Christine masih tak bisa menerimanya. Ia tetap tak mengakui dirinya sebagai Alice. Suffer from multiple personality disorder. Techniques are helping you. Dr. String kemudian mengayunkan pendulum dan Christine pun mendengarkannya. Ia mulai terhipnotis hingga sosok Alice kembali muncul dan menyerang Christine. Di saat itulah Alice lalu melempar tubuh Christine keluar jendela. Rupanya kejadian itu tak sampai membuat Alice mati. Bahkan ia berhasil melenyapkan kepribadian Christine. Beberapa hari kemudian terlihat kembali pasangan suami istri itu di rumah sakit, di mana ternyata mereka adalah ayah dan ibu Alice. Mereka nampak lega mendengar pernyataan kalau putri mereka kini sudah sembuh dan berhasil mendapatkan dirinya yang sebenarnya. Tuan dan Nyonya Hudson lalu menemui Alice, di mana Alice pun mampu mengenal ayah dan ibunya dengan baik. Tak lama Roy datang dan membawakan barang-barang milik Alice, di mana salah satunya adalah gelang yang bertuliskan namanya. Sebulan pun berlalu, Alice terlihat mulai berkemas meninggalkan rumah sakit. Tapi ia merasakan sedikit firasat aneh. Dan saat ia membuka kotak cermin, tiba-tiba sosok wanita muncul dan menyerangnya.
Jadi sebetulnya Christine adalah sosok kepribadian lain dari seorang Alice Hudson. Sejak ia diculik di usianya yang ke-11 tahun dan disekap berbulan-bulan di gudang seorang psikopat, ia mengalami depresi sekaligus trauma yang begitu mendalam. Trauma tersebut membuat alam bawah sadar Alice memecah diri dan menjadi 6 jenis kepribadian yang berbeda. Setiap kepribadian tersebut mencerminkan perasaan Alice sebagai sosok remaja yang mendapatkan perlakuan kejam di usianya yang begitu muda. Namun dengan terapi yang dilakukan Dr. String selama 7 tahun, kepribadian asli Alice mulai mendominasi dan mulai menghabisi kepribadian tersebut satu persatu. Hingga kemudian yang tersisa hanya Alice Hudson yang sejati. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.